Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-60. Terjemahannya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, dan untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-60. Bapak Ibu yang kita hormati, malam ini kita akan membahas satu tema, yakninya tentang, kita lihat di sini, kita akan bicarakan tentang keutamaan sedekah. Sedekah nanti akan kita bahas semuanya. Sedekah kalau kita lihat secara bahasa adalah pemberian, pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Itu kalau segi istilah sedekah. Kalau bahasa, dia sebenarnya sedekah itu adalah pemberian. Jadi semua pemberian dalam bahasa Arab disebut dengan sedekah. Nah, zakat juga maknanya sedekah. Makanya tadi ada ayat dikatakan innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah. Tapi di sedekah di sini itu bermakna zakat, Zakat itu juga pemberian. Jadi ada pemberian yang sukarela, ada pemberian yang dipaksa atau paksa rela, Nah, yang dipaksa itu ada dua. Satu zakat mal, yang satu lagi zakat fitrah. Nah, selain daripada zakat itu ada yang sukarela, disebut juga sedekah, ada juga namanya infak, ada namanya hadiah, ada namanya hibah. Itu semuanya bagian dari pemberian yang tidak terbatas waktunya dan tidak terbatas jumlahnya, Infak itu nafkah, makanya alladzina yunfikuna, orang-orang yang menafkahkan, Kalau suami ke istri memberikan harta, itu namanya apa? Kewajiban. Masuk kelompok mana dia itu? Zakat. Apa itu namanya? Kewajiban. Pemberian itu kan ada dua tadi. Ada yang wajib, ada yang sunat kan? Kalau wajib berarti zakat satu, zakat fitrah satu.
Ya, kewajiban bukan berarti wajib ya. Kewajiban dalam bahasa Indonesia itu tanggung jawab. Namanya nafkah. Ya, menafkahi, kan begitu kan? Jadi pemberian suami kepada istri itu namanya nafkah. Pemberian istri kepada suami namanya sedekah. Nah, jadi ibu-ibu aco-aco lah sedekah gitu. Ya, nah, tapi kadang-kadang kalau lah masuk ke kantong ada payah lo keluar aja. Pindah ibu-ibu siko dah. Ibu tampilan siko hampir sama mungkin tu. Jadi sedekah kalau kita ambil makna bahasanya adalah pemberian, nah maka itu jumlahnya tentu maknanya lebih luas. Kalau zakat 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%, ya kan? Ada yang 20% ya. 1/5 itu zakat tambang. Ya kan? Kalau pertanian tak ada hujan 10%. Kalau irigasi 5%, ya kan? Kalau zakat biasa saja itu 2,5%. Tapi kalau sedekah unlimited. Nah, tidak ada limitnya. Jadi kalau begitu yang sifatnya pemberian tidak wajib dengan sukarela, ya kan, yaitu pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, termasuk orang yang menerima juga tidak dibatasi. Nah, kalau dari situ coba lihat zakat. Zakat apa definisinya? Memberikan harta tertentu dalam jumlah tertentu pada waktu yang ditentukan, diberikan kepada orang-orang yang ditentukan. Semuanya tertentu, hartanya tertentu juga untuk dizakatkan, jumlahnya ditentukan, ya kan? Waktunya ditentukan, orang yang menerima ditentukan juga. Nah, kalau dalam konteks ini sedekah dalam konteks zakat, ya kan namanya juga di situ sedekah kan, tapi maknanya di situ adalah zakat. Nah, pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga yang menerima zakat itu adalah pengurus zakat itu, yang bahasa Al-Qur'annya wal amilina 'alaiha, yang mengurus, lembaga yang mengurus itu, maka memang 1/8 itu bagian dari untuk amil, untuk menggaji karyawan lah, untuk promosi lah, ya kan, untuk kendaraannya lah, itu diambilkan dari amilin, ya, diambil itu, bukan diambilkan dari yang lain. Jadi kalau seandainya satu lembaga amil zakat mengumpulkan dana 1 tahun itu umpamanya 100 miliar, maka itu 100 miliar dibagi 8 berapa? 100 miliar dibagi 8 12,5 miliar. Iya kan? Iya. 12,5 miliar. Bukan dia 12,5 miliar ya. Nah, kalau 12,5 miliar, gajilah karyawannya di situ. Kalau dia beli mobil dari situ, boleh enggak? Boleh. Mau bangun gedung, boleh. Iya kan? Semua, karena itu namanya. Jadi kalau ada nampak oleh kita suatu lembaga amil zakat, baik yang pemerintah ataupun yang swasta, maka diambilkan di situ. Ada spanduknya, ada brosurnya, sosialisasi zakat sekalipun honornya di situ tuh diambil itu. Dan itu Allah sendiri yang menentukan, ya. Kemudian baru nanti mu'allaf, kemudian budak yang dimerdekakan, orang yang berhutang fisabilillah,
itu orang di jalan Allah. Kemudian Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil itu orang yang dalam perjalanan gitu. Nah, itu bedanya. Alhamdulillah. Karyawan baru lu tadi itu. Ya. Jadi kalau yang wajibnya itu gitu, ya kan? Nah, yang sunatnya itu ada sedekah, ada infak, ada hadiah, tetap juga pemberian yang rela, sukarela, ya kan? Mau apa lagi itu? Hibah, ya itu juga pemberian yang sukarela saja semuanya, dan itu tidak terbatas. Maka itu sebenarnya pemberian yang tidak terbatas itu yang dimotivasi lebih banyak. Kalau zakat cuman 2,5% dari harta yang kita miliki. Bapak Ibu yang dimuliakan, yang kedua kajian kita adalah tentang yang merusak pahalanya. Jadi baik zakat, baik sedekah, infak, wakaf. Wakaf tadi belum terjelaskan ya. Wakaf itu memberikan harta tertentu, ya kan, dan tidak boleh dialihfungsikan. Di wakaf itu artinya secara bahasa dia menetap, ya, dia menetap, ya kan. Wakaf berhenti di situ. Saya wakafkan tanah ini, dah selesai itu, dan tanah itu menjadi milik Allah. Manusia hanya memanfaatkan saja tanah itu, tidak boleh dijual, tidak boleh digadai, ya. Maka tidak ada, sekarang ada undang-undang wakaf, ya kan. Maka itu tanah wakaf kah, harta wakaf kah? Sekarang ada wakaf uang kan. Wakaf uang itu uangnya tidak boleh dihabiskan, ya. Kalau mau dipakai bisnis, mesti bisnisnya yang tidak pernah mengalami rugi. Kalau mengalami rugi, nanti siapa yang akan membayarnya? Karena uang wakaf itu tidak boleh dipakai, ya, berkurang tidak boleh, Pak. Yang boleh apa? Dimanfaatkan saja. Pamannya, ya, apa istilahnya itu, bagi hasil pamannya di bank syariah, disimpan di bank syariah, lalu diberi hasilnya setiap bulan. Hasilnya itu yang dimanfaatkan, yang uangnya tetap berada di situ. Sama dengan saya wakafkan kelapa ini 10 batang untuk masjid. Selama kelapa itu masih hidup, maka buahnya untuk masjid. Nah, itu namanya wakaf. Wakaf itu ada yang berjangka juga. Bapak Ibu punya uang di bank pamannya 5 miliar, ya kan? Tuh angkat tangan, yang punya BT 5 miliar. Ambo ingin tahu wajahnya seperti apa lah kira-kira gitu ya. Memang PT uang 5 miliar kan tidak ada. Uang 5 miliar itu tidak ada, Pak. Iya, yang ada itu uang 100.000, 50.000, ya kan. Jadi kalau punya pamannya mau berwakaf berjangka, dia uangnya disimpannya di bank, lalu dia bilang selama 5 tahun hasil bank ini saya serahkan ke rumah tahfiz ini, ke panti asuhan ini, atau ke masjid ini gitu. Jadi selama 5 tahun hasilnya dia tidak ambil. Kalau sudah habis 5 tahun, ya hasil itu kembali kepada orang yang berwakaf, ya kan. Nah, baik Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azza. Hai orang yang beriman, jangan kamu rusak pahala pemberianmu. Nah, di sini kan pakai sedekah ini. Shadaqatikum. Sedekah di sini baik zakatnya, baik infaknya, baik wakafnya, baik hadiahnya, baik hibah. Maka itu jangan dirusak. Pertama bil manni, yang kedua wal azza. Ya kan? Dengan riya, dengan menyebut-nyebut, ya kan, dan menyakiti orang yang menerima, ya kan. Maka itu jangan sampai kita membantu orang lalu orang itu direndahkan derajatnya, ya kan. Apalagi kalau sampai menyabui loh, ya kan. Kalau ndak ambo dulu bantu tuh ndak jadi orang itu,
Ya kan? Kalau gini kok jadi isiannya. Jadi orang-orang. Ya kan? Maka itu jangan dirusak. Artinya dia akan menjadi nanti seperti habaan mansurah dia. Seperti debu yang bertebangan. Nah, walau pandai-pandai tapi nilainya tidak ada. Ya, itu yang merusak pahala pemberian kita. Kemudian bagaimana caranya bersedekah itu? Boleh nak terang-terangan? Boleh nak sembunyi-sembunyi? Kedua-duanya boleh, Pak. Ya kan? Imtubdus sadaqati fa ni'ma hiya. Kalau kamu nampakkan sedekahmu, pemberianmu, maka itu bagus, baik sekali itu. Ya kan? Mau dinampakkan itu separuh atau dinampakkan semua boleh. Ya kan? Sedekah dari Ibu Aja Erni umpamanya. Ya kan? 50 juta blok, berapa bloknya? Pak, tidak ada masalah, Pak. Mau dibuat semuanya lengkap-lengkap, nomor HP-nya pun tidak ada masalah. Boleh. Allah sendiri yang mengatakan, mau kamu nampakkan sedekahmu itu adalah baik sekali. Ya kan? Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kalau kamu sembunyikan, ya kamu berikan kepada orang-orang fakir, dan menyembunyikan itu lebih baik. Kedua-duanya berarti satu baik, satu lebih baik. Lebih baiknya kalau sembunyi-sembunyi itu bisa menjaga keikhlasan. Ya kan? Kalau kini ikhlas, beko lagi orang tuh pas nanti suatu masa dia bermasalah dengan kita, kecewa. Kok manusia tidak tahu diuntung. Ya kan? Dulu apa yang membantu. Akan kadang mudah kita mengingat seperti itu. Tapi yang jelas, mau sembunyi-sembunyi silakan, mau terang-terang silakan. Ya kan? Malah Allah mengatakan hikmahnya Allah akan menghapus dari kamu kesalahan-kesalahanmu. Jadi sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan. Maka itu orang-orang yang maunya, ya kan, wa anfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, kedua-duanya baik, ada plus minus. Jangan dikira Bapak Ibu kalau sembunyi setaruh itu baik, belum tahu juga. Ya kan? Bisa aja membuat fitnah di orang. Di masjid kok ada nak daftar donatur? Ada kan? Tapi dia apa kok selalu hamba Allah gitu ya. Setiap bersedekah ke masjid hamba Allah. Kadang-kadang malah taklah di bawah karpet, Pak. 10 juta di bawah karpet. Ya kan? Beko calik beko ada enggak gitu. Disembunyikan betul sedekahnya itu. Kalau dia mau titip bilang hamba Allah. Kadang-kadang dia letakkan di masjid. Tidak pernah terang-terangan. Nah, satu kali orang datang ke sini, dicalik-caliknya di masjid. Nyo tahu di masalah masjid ku orang kayu kadang ada, Pak. Kapal gulu ada di situ kan. Tapi dicalik namanya tak pernah ada tu. Oh, apa aku kayu senalai. Calik tak pernah ikut calahnya dah. Pada yang hamba Allah 50 juta tu inyo tu. Ya, setiap datang ke masjid disembunyikan selalu kan. Akhirnya mendatangkan fitnah. Ternyata sekali-sekali tidak jumaat, ya kan? Nah, tapi kalau BB jangan pula hamba Allah, payah lo mencarinya kok. Ya kan? Hamba Allah BB 50.000, akan makan dicari itu, ya kan? Hamba Allah selami kok, ya kan? Jadi pada prinsipnya, ya kan? Maka itu boleh sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Saya tengok di suatu daerah Badoncek namanya, Pak. Itu Pak sabian sadonya tuh. Sianu, semakin kare sabunya sekebanyak tibonya tuh, Pak. Iya kan? Nah, ada yang seperti itu. Yang jelas jangan sampai berubah yang di dalam hati. Nah, itu yang penting. Iya kan?
Tapi kalau di dalam hatinya ada rasa ria dan segala macamnya, maka itu yang perlu hati-hati dalam menghadapi pemberian-pemberian kita itu, baik yang wajib seperti zakat ataupun yang sunat seperti sedekah, hibah, wakaf dan segala macamnya. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, ada pemberian yang sifatnya sukarela dan jumlahnya tidak tertentu, malahan tanpa limit. Tapi ada pemberian yang sifatnya wajib, yang itu kalau sampai haul dan nisabnya. Maka itu zakat kewajiban terkait harta tertentu dengan jumlah tertentu pada waktu yang ditentukan dan diberikan kepada orang yang ditentukan oleh hukum. Itulah tadi surat At-Taubah ayat yang ke-60.